Speak Up Indonesia. Hai Pioneers, balik lagi sama gue Stephen Tambayo di channel Pionir.official Speak Up Indonesia. Saat ini luar biasa banget, nggak sabar nih untuk ngobrol-ngobrol sama Marcel Blessing dari Sahabat Blessing. Marcel, apa kabar Marcel? Baik, puji Tuhan. Puji Tuhan, shalom. Shalom, sahabat pionir semua. Luar biasa Marcel, saya pribadi karena beragama Kristiani, saya mengikuti Blessing. Ini suatu pergerakan atau apa Marcel? Bisa disebut pergerakan ya? Lebih tepatnya sebenarnya akun rohani Kristen. Akun rohani Kristen ya, Betul. yang ada di Media sosial. media sosial tuh mengikuti di Line. Di Line itu setiap hari dapat kiriman ayat-ayat firman yang menguatkan dan yang membuat kita dapat kekuatan baru lah, bisa disebut Puji gitu. Tuhan. Nah, Marcel, boleh ceritain nggak sih Marcel ini di Blessing itu sebenarnya gimana? Terus mulainya kapan sih, Marcel? Iya. Jadi sebenarnya sahabat pionir semua, sahabat Blessing adalah suatu akun rohani Kristen yang berdiri sejak 18 Juni 2015. Wow, Jadi cukup tahun lama ya. ini sudah memasuki tahun yang ke-8 Ke-8. dan dimulai dari media sosial yang bernama Line. Jadi kalau sahabat pionir generasi milenial, Ya. nah itu kan biasanya menggunakan media sosial. Salah satunya adalah Line. Nah, Blessing pertama kali berdiri di media sosial tersebut. Sebelum akhirnya mulai merambah ya ke media sosial lainnya seperti Instagram, ke YouTube channel, ke WhatsApp dan lain sebagainya. Wow, cukup panjang teman-teman. Udah 8 tahun dan tetap eksis, tetap terus berjalan sehingga banyak sahabat-sahabat kita yang beragama Kristen terberkati, Puji Tuhan. dapat kekuatan baru nih. Nah, Marcel, kalau boleh tahu, itu Marcel sendiri awalnya atau memang dari dulu ada tim atau seperti apa Marcel? Iya, jadi sebenarnya untuk menjalankan sahabat Blessing itu memang bukan dikerjakan oleh tim, tapi memang itu adalah calling pribadi yang memang Tuhan percayakan. Jadi sebenarnya Blessing itu enggak tiba-tiba muncul, Kak Iwan. Jadi dari awal memang sejak tahun 2012 tepatnya ketika media sosial BBM muncul, Oke. handphone BlackBerry muncul. Nah, waktu itu kan sempat booming ya teman-teman semua ya, orang-orang kayak seneng banget Iya, bisa punya BB, iya. terus suka tanya pin BB lu berapa. Iya, tuker-tukeran pin gitu ya. Tukeran pin, terus Broadcast ya. broadcast, terus suka ngeping-ping ya. Ngegeterin handphone Dosa-dosa orang. kita dulu tuh suka ping-ping gitu. Nah, sebenarnya waktu itu saya lagi duduk di bangku SMA. Wah, masih SMA Ketika dong. BlackBerry itu hadir dan ketika saya melihat BBM, saya muncul kerinduan untuk menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar saya. Dan tiba-tiba Tuhan memberikan saya hikmat untuk menggunakan media sosial BBM untuk membagikan kabar baik kepada orang-orang yang ada di sekitar saya. Jadi kan saya memang dari SD sampai detik ini membiasakan diri untuk membaca Alkitab setiap hari. Setiap hari. Jadi misalnya hari ini tanggal 10, saya baca Amsal pasal 10. Kalau besok tanggal 11, saya baca Amsal 11. Karena kan Amsal itu terdiri dari 31 pasal. Pas ya, dalam satu bulan ya. 30 Betul, jadi hari. cocok banget sebenarnya untuk kita belajar untuk mendisiplinkan diri membaca Alkitab. Alkitab betul. Nah, dari hubungan saat teduh secara pribadi dengan Tuhan itulah saya mendapatkan isi hati Tuhan. Dan pastinya kan ketika kita mendapatkan pesan Tuhan, kebaikan Tuhan, pastinya kita rindu juga ya, nggak cuma Betul. kita, tapi banyak jiwa yang dapat diberkati. Nah, itu alasannya saya menggunakan BBM tersebut untuk menyampaikan kabar baik, bikin quotes rohani, ganti profile picture dengan gambar-gambar yang mendukung quotes yang diposting. Betul. Di posting di seluruh media sosial yang ada kayak Facebook, Twitter, betul ya. Bahkan dulu masih ada yang namanya Pet kalau teman-teman Ya, Pet, zaman Pet, dengan ya. kita ya. Ini kita sejaman ya. Karena merasakan juga tuh. Iya, tapi kan sekarang sudah tidak ada gitu media sosial Pet. Tapi akhirnya masuk saya dari SMA naik ke perkuliahan. Nah, saya kuliah di BINUS mengambil jurusan IT teman-teman. Nah, waktu itu saya kuliah selama 3,5 tahun dan 1 tahun terakhir itu saya magang di sebuah perusahaan asing atau multinational company. Nah, di pertengahan magang itulah 18 Juni 2015 melalui adik-adik, saya kan punya 2 adik perempuan. Nah, adik saya berkata sama saya, "Wah, bikin dong grup rohani Kristen." Akhirnya saya doa sama Tuhan, Tuhan kalau Tuhan mau saya untuk membuat akun atau grup rohani Kristen, apa namanya? Ketika saya doa, saya dapat kata Blessing. Dan karena background saya adalah seorang guru sekolah minggu, jadi saya kan waktu mau bikin akun harus ada profile picture-nya. Betul. Nah, saya cari yang di handphone ada gambar apa nih? Ih,
ada gambar Tuhan Yesus sama domba-domba. Nah, ya udah saya pakai gambar ini aja deh untuk Identik logo. banget tadi sekarang kalau ingat blessing pasti ingat gambar itu. Iya, jadi akhirnya dipakai dan ayat firman Tuhan yang menjadi pegangan yaitu Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi konten yang pertama kali diposting di Blessing itu adalah quotes-quotes rohani yang sebelumnya pernah diposting di akun pribadi. Jadi kisahnya seperti itu, Kak Stephen. Jadi ternyata Perjalanan panjang ya Panjang. dari 2012 itu ya. iya, berarti selama kurang lebih 3 tahun Tuhan mempersiapkan diri saya. Itu belum nama blessing itu ya. Belum, masih pakai akun pribadi. Hmm. Jadi ketika Blessing muncul, akun pribadi juga masih berjalan. Oke, Jadi sampai oke. detik ini tuh berjalan paralel. Paralel. Iya, jadi akun pribadi iya, akun rohani Secara juga. personal juga Iya. jalan, tapi pergerakan ini atau sebutan media ini jalan juga ya. Betul, tetap berkembang. Jadi kalau tadi saya sebutkan beberapa media sosial yang ada yang Blessing miliki, itu sebenarnya bukan pindah, tapi memang menambah. Jadi konten lain tetap berjalan sampai saat ini. Betul. Di Instagram tetap ada. Karena saya belajar untuk setia terhadap setiap perkara kecil. Nah, kadang kala orang pengen sesuatu langsung besar, pengen bikin sesuatu Masalah anak muda tuh, masalah Iya, anak muda banget. pengennya cepet, banyak followernya, terus dia pengen yang instan. Tapi Instan. ketika saya mengikut Tuhan, saya justru belajar sebaliknya. Yes. Tuhan mencintai yang namanya proses. Dan Tuhan itu suka dengan suatu yang namanya kesetiaan. Benarlah firman Tuhan yang berkata ketika kita setia terhadap perkara kecil, Tuhan akan memberikan kepercayaan yang jauh lebih besar. Betul. Dan saya cuma percaya bahwa promosi itu datangnya dari Tuhan. Nah, kalau dikatakan apa sih yang menjadi visi dan misi dari Blessing? Visinya adalah menjadikan 1 juta jiwa sebagai pribadi yang mengenal Tuhan. Misinya adalah bersaksi. Nah, motivasi ini penting teman-teman. Jadi ketika kita melakukan segala sesuatu, Kak Stephen, menurut saya visi itu dan misi harus kita pegang teguh. Ya. Supaya ketika kita menjalaninya, kita tidak salah motivasi. Betul. Kadang-kala banyak orang jago untuk memulai, tetapi di pertengahan jalan seringkali orang itu berhenti melakukan hal tersebut. Kenapa? Ya karena visinya. Visinya ya itu ya. Tujuannya, motivasi di dalam melakukan hal tersebut. Karena visi itu bagaikan bahan bakar. Bahan bakar untuk kita bisa terus berjalan. Kalau visinya benar, misinya benar, percaya deh, apapun kesulitan yang kita hadapi, kita akan tetap berjuang untuk melakukannya. Berarti benar sih. Ini dalam ya teman-teman ya. Artinya, tapi mudah kita mengerti. Ini hebatnya nih, Marcel. Maksudnya, artinya sebenarnya dalam, tapi disampaikan dengan mudah untuk dimengerti. Nah, ini bisa menguatkan kita juga nih, teman-teman, ketika memulai sesuatu itu ya gampang. Betul. Memulai apapun sebenarnya agak gampang, tapi menjalankan yang kita sudah mulai ini nih yang bisa menjadi satu tantangan. Kadang tidak sesuai ekspektasi kita apa yang kita kerjakan. Kita ngelakuin 10 kok dapetnya 2 ya. Ya. Itu kadang-kadang udah melemahkan kita. Gue perlu udah lakukan terbaik nih, tapi kenapa hasilnya biasa aja atau hasilnya di bawah harapan. Tapi kan menjalankan itu kalau aku lihat ya tahun ke tahun gitu Blessing tetap konsisten. Apakah ada tantangan juga gak sih sebenarnya yang bisa, sebenarnya udah mau lemah nih, atau enggak, kok nggak sesuai harapan gitu? Pernah gak sih ngerasain gitu, Marcel? Pasti dong, Kak Stephen. Di dalam menjalankan segala hal pastinya ada yang namanya tantangan, betul. ada yang namanya masalah, ada yang namanya keterbatasan. Nah, buat saya secara pribadi ketika kita bergerak di media sosial, yang menjadi kendala adalah dalam hal waktu. Waktu ya. Betul, karena kadang-kala kan orang menganggap, jangan main gadget, jangan main media sosial bikin orang kecanduan. Sebenarnya kan itu tergantung lagi kepada yang menggunakannya. Nah, makanya saya mengatakan kepada setiap anak-anak muda, mintalah hikmat Tuhan. Kita harus mengandalkan Tuhan di dalam segala hal yang kita kerjakan. Supaya apa? Tuhan memberikan kita hikmat untuk dapat mengelola apa yang Tuhan percayakan. Betul. Dulu waktu zamannya Line gitu ya, masih sangat booming di awal-awal Line itu berdiri. Saya balesin chat orang tuh banyak banget, sampai puluhan ribu. Mungkin 30 ribu. Puluhan ribu itu? Iya, 30-an ribu lebih chat mungkin saya sudah pernah balas. Karena semua chat itu pasti dibalas, satu persatu. Jadi bukan kayak otomatis terjawab aja gitu? Enggak ya? Jadi nggak kayak buat manusia. Satu-satu dibalesin. Satu-satu. Jadi kalau mereka cuma bilang hai, ya kita jawab hai, ada apa? Ada yang bisa dibantu? Semuanya. Dan keren, itu cukup menguras tenaga. Dan waktu itu saya sempat akhirnya hubungan saat teduh saya dengan Tuhan cukup terganggu. Karena saya mengalami kelelahan dan akhirnya saya udah capek gitu mau baca Alkitab, udah nggak ada
energi lagi. Ibaratnya kayak orang mah udah terkuras. 30.000 chat teman-teman, bayangin aja. Dan akhirnya saya doa sama Tuhan. Akhirnya Tuhan kasih hikmat. Bagaimana caranya? Yaitu dengan mengatur waktu. Jadi setiap chat pasti akan tetap dibalas, tapi akan ditutup atau balasan chat terakhir di pukul 9 malam. Lebih dari itu, di kemudian hari akan kembali dibalas. Berarti sempet hampir 24 hours gitu ya? Iya. Sampai jam 11, jam 12. Karena kan orang aktif medsos malam. Malahan benar sih, anak-anak muda pasti mulai aktifnya kan mereka ada yang kuliah, kerja dan Betul. punya kesibukan lainnya gitu. Betul. Malam lah baru mulai konsen dia chatting Betul, lihat-lihat dan scrolling. Kadang mungkin orang juga nonton ya, atau denger musik. Biasa kan di selang-selang jam-jam seperti main game. Main game ya, betul-betul. Kayak gitu. Berarti sebenarnya gini, Marcel, kalau melihat tahun ke tahun, apakah respon makin banyak atau sebenarnya kalau kami melihat juga di Pionir ada beberapa pandang yang kami lihat dan kami memandang kalau anak sekarang ini mulai, kalau boleh disebut, mohon maaf bukan mengeneralisir, banyak anak muda sekarang skeptis. Dalam arti skeptis tentang keagamaan, tentang kegiatan-kegiatan rohani, agak skeptis. Karena bagi mereka, ya gue jalanin hidup gue aja, selagi gue nggak merugikan orang, that's it. Gue nggak merugikan orang, gue mau seneng-seneng sama diri gue sendiri, keagamaan, udah nanti dulu aja, masih muda ini, itu yang suka terbangun. Itu gimana, Marcel? Apakah benar sepenglihatan kita seperti itu, ataukah Marcel sendiri merasakan yang lain gitu? Kira-kira kalau di Blessing sendiri, gimana melihatnya itu? Ya, pastinya di setiap generasi ada tantangan. Yes. Dan tantangan yang dihadapi oleh setiap generasi pastinya berbeda. Tapi yang saya lihat, sampai detik ini masih ada satu hal yang menjadi kerinduan bagi setiap anak-anak muda mengenai keteladanan. Jadi anak muda itu merindukan sosok yang dapat dicontoh. Nah, itulah yang seringkali saya lihat dibutuhkan oleh anak-anak muda. Makanya saya mau katakan bahwa kehadiran kita sebagai anak-anak Tuhan itu penting loh, teman-teman. Mungkin tidak hanya penting bagi generasi kita, tapi bagi generasi yang selanjutnya sangatlah penting. Itu alasannya juga mengapa saya sampai detik ini mau tetap menggunakan media sosial untuk membagikan kabar baik. Tapi saya bersyukur makin kesini makin banyak akun-akun rohani Kristen yang bertumbuh, betul ya. Bahkan gereja-gereja sekarang pun, apalagi pasca pandemi ya teman-teman, melek digital menyadari ya, bahwa kita benar-benar bisa memanfaatkan media sosial untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Dulu waktu saya keliling kemana-mana untuk bersaksi, menceritakan mengenai apa yang saya kerjakan, yang Tuhan percayakan, mungkin banyak orang berpikir, emang bisa ya? Iya, dulu ya. Emang bisa ya? Emang harus ya? Emang harus ada media sosialnya gitu ya? Emang mungkin harus mengabarkan Injil melalui media sosial ya? Justru waktu pandemi datang, coba kita lihat. Semuanya akhirnya. Semuanya mau tidak mau menggunakan media sosial. Ada yang muncul pelayanan melalui Instagram Live, betul ya? Betul. Ada ibadah juga melalui YouTube. Bahkan setelah pandemi berakhir pun masih banyak gereja yang menggunakan YouTube untuk atau Instagram gitu ya untuk melakukan live pada saat ibadah. Jadi pionir ya. Jadi pionir nih. Di masanya jadi pionir membawa firman ini ke media sosial ini, berarti Marcel salah satu pionir yang masuk ke situ ya, yang memulai. Jadi motor atau mungkin penggerak yang membuat puji Tuhan dalam tanda kutip menginspirasi ya, menginspirasi teman-teman yang lainnya untuk juga mau memanfaatkan media sosial untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, ini sangat-sangat memberikan kita inspirasi gitu, Marcel. Tapi Marcel, kita kan nggak puas kalau hanya kita. Berarti Marcel ini juga udah melahirkan atau menciptakan anak-anak muda yang ikut bergabung juga ya? Nah, pastinya ada hal-hal yang kita lakukan untuk mempersiapkan generasi yang selanjutnya. Betul. Nah, ketika kita menjalankan apa yang Tuhan percayakan, saya percaya bahwa Tuhan akan mempertajam visi yang telah Tuhan berikan. Nah, di Blessing sendiri, setiap tahun saya selalu berdoa kepada Tuhan mengenai konten apa yang harus dibuat, mengenai hal-hal apa yang harus dilakukan. Dan tahun ini, di tahun yang ke-8 ini, justru Tuhan mempertajam bahwa Blessing ini adalah house of prayer. Jadi fokusnya di dalam hal berdoa. Percayalah bahwa di media sosial
setiap kita punya kapasitasnya masing-masing, betul ya? Betul. Ada yang mungkin punya karunia di dalam menggambar, ada yang punya karunia di dalam bermain musik, ada yang punya karunia di dalam menari, ada yang punya karunia di hal-hal yang lain, mengajar dan lain sebagainya. Tapi untuk blessing sendiri, justru saya mendapatkan visi blessing is the house of prayer. Jadi memang ada kerinduan untuk membuat suatu rumah doa secara onsite. Jadi di mana banyak sahabat blessing dapat diundang dan dapat berkumpul dan berdoa bersama-sama. Namun sebelum visi itu dapat terrealisasi, saya mulai untuk melakukan dengan apa yang bisa saya kerjakan, yaitu secara online. Jadi blessing sejak ulang tahun yang ke-8 ini, setiap hari Rabu jam 7 sampai jam 7.30 malam itu mengadakan rumah doa. Itu melalui Zoom. pertemuan langsung. Oh, Zoom ya? Online. Online ya? Betul. Jadi saya ini tipikal orang yang mendapatkan visi Tuhan tapi nggak mau diam aja, nggak mau nunggu ibaratnya fasilitas tersedia dulu baru melangkah. Mulai aja dulu. Mulai gitu. aja dulu. Karena saya percaya ketika kita setia dengan perkara kecil, Tuhan akan percayakan hal-hal yang kita butuhkan. Saya percaya kok Tuhan telah memberikan kepada setiap kita kekuatan, hal-hal yang bisa kita gunakan untuk menjalankan visinya. Betul. Nah, justru hal-hal besar dimulai dari hal-hal yang kecil. Betul. Kadang orang maunya besar, tapi untuk hal-hal yang kecil mereka anggap emang bisa ya. Nah, kadang-kala tuh hal-hal yang kecil justru yang disepelekan. Misalnya baca Alkitab, ya cuma saat teduh. Dia nggak tahu. Rutinitas yang udah mulai tinggalkan anak muda Betul, kebanyakan. yang kayaknya kolot, kayaknya nggak gaul. Tapi itu sebenarnya yang terpenting. Fondasi, padahal kalau Fondasi. ya. Kalau itunya benar, bangun ke atasnya gampang. Kayak bangun rumah. Bangun rumah bisa cepat, bisa. Tapi kalau mau kuat, fondasinya dulu kan itu cukup butuh waktu yang lama kan, supaya kuat. Nah, makanya saya mengajak setiap anak-anak muda memiliki fondasi yang kuat, yaitu hubungan kita dengan Tuhan harus selalu dijaga setiap hari. Hari Minggu ke gereja bagus, dengar firman Tuhan, tapi setiap hari kita juga harus tetap membangun hubungan kita dengan Tuhan. Jadi mempersiapkan anak-anak mudanya melalui kegiatan itu, salah satunya adalah rumah doa. Rumah doa itu yang setiap hari Rabu itu ya? Setiap hari Rabu itu, sehingga banyak anak-anak muda juga punya kebiasaan yang positif untuk mau berdoa. Selain itu, Tuhan juga memberikan hikmat untuk mengadakan yang namanya Bible Study. Bible Study ya? Iya, jadi waktu pandemi saya itu dihubungi sama salah satu anak orang tua dari anak sekolah minggu yang saya ajar dulu. Dia cerita bahwa waktu pandemi keluarga ini sudah jarang untuk beribadah dikarenakan ya kondisi COVID itu. Akhirnya anaknya bertumbuh dewasa dan memiliki pertanyaan-pertanyaan yang buat orang tua ini cukup sulit untuk dapat dijawab. Akhirnya dia menghubungi saya untuk membimbing anaknya tentang firman Tuhan. Karena anak-anak sekarang kan pastinya punya banyak pertanyaan ya, misalnya kalau kita mati kita kemana? Dibaptis untuk apa? Kelihatannya simpel, tapi kita harus bisa jawab sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Akhirnya saya mulai tuh untuk melakukan Bible Study itu secara intens. Puji Tuhan, anak ini mulai mengalami pertumbuhan rohani dan orang tuanya melihat perubahan positif dalam kehidupan anaknya. Sebelum makan misalnya ya, anak ini ngingetin mamanya untuk berdoa. Nah, itu kan hal yang baik sekali. Ngajarin anak-anak kecil yang ini kan suatu tantangan ya, karena kan mereka ini banyak pertanyaan yang kita harus jelaskan dengan cara yang pasti jauh lebih sulit dibandingkan kita mengajar orang yang sudah dewasa. Ya, mungkin simpel, omongannya simpel, tapi kalau anak-anak ini kan dengan cara yang menarik, dengan cara yang halus, nggak seperti menggurui, karena anak kecil kan nggak mau, takut dimarahin, mereka paling takut kalau kita keras. Nah, tapi Marcel, kalau kita lihat ya, maksudnya kan gini, kehidupan pribadi menarik buat kita bahas, pasti kan pernah capek gitu, maksudnya capeknya yang mungkin, pernah gak sih Marcel sampai, hari ini kayaknya nggak bisa bagiin firman deh, karena posisi manusia kan kita pernah ngalamin jatuh atau mengalami tantangan yang bikin kita sakit, mengalami kita untuk pengen berhenti, tapi bisa bangkitnya itu gimana sih? Mungkin dapat terakhir nih, karena teman-teman harus dapat banget ini, bagaimana sih cara bangkit sih, Sel? Bagaimana sih bisa ngalahin ego kita untuk sebenarnya, gue pengen berhenti, tapi bagaimana sih cara bisa di hari yang sama, dalam waktu yang sebentar bisa bangkitin lagi? Biasanya kan kita, gue butuh waktu berapa hari, itu nggak salah. Tapi kalau ada yang pengen, gue harus bangkit, karena gue punya tanggung jawab, karena ini yang gue mulai, itu gimana sih, Sel? Ya, yang pertama, kesadaran diri bahwa kita lemah dan membutuhkan Tuhan harus ada di dalam hidup kita. Itu utama ya? Iya, jadi kesadaran bahwa tanpa Tuhan kita nggak bisa berbuat apa-apa. Itu harus melekat dalam diri kita. Supaya apa? Hidup kita selalu bergantung kepada Tuhan. Ibaratnya handphone itu tanpa baterai nggak ada artinya. Betul. Betul kan?
Karena dengan adanya kekuatan itulah, maka HP itu bisa hidup. Sama, ketika kita melakukan apa yang Tuhan percayakan, miliki suatu kesadaran bahwa tanpa Tuhan kita nggak bisa. Dan saya menyadari bahwa ketika menjalankan apa yang Tuhan percayakan, yaitu blessing, energi saja terkuras. Banyak hal-hal yang mungkin saya nggak bisa jawab dengan kepala saya sendiri. Betul. Karena kan saya membalas Terbatas banyak kita kan manusia. chat dari berbagai macam latar belakang gitu loh, yang usianya berbeda, bahasanya berbeda. Itu bukan hanya anak muda ya? Oh enggak dong. Semua umur. Semua umur. Jadi saya cukup memahami masalah-masalah yang terjadi di usia anak muda sampai orang dewasa yang sudah menikah dan Anak berkeluarga. muda yang bisa kasih masukan, kasih motivasi untuk orang yang jauh lebih dewasa. Ini menarik banget. Teman-teman, gini, mungkin kita nggak bisa terlalu lama, Sel, karena keterbatasan waktu. Tapi gini, teman-teman, kalau kalian mengalami kesulitan, mengalami suatu masalah, bisa langsung cerita, bisa langsung tanya, bisa minta didoain ke Marcel. Boleh, Marcel mungkin bisa share nama media sosialnya? Boleh. Tapi yang paling penting jangan share ke saya dulu, share dulu ke Tuhan, ya. Utama Iya tuh. benar, karena kan Utama kita tuh. cuma alatnya saja. Alatnya Jadi aja. kalau teman-teman mengalami suatu hal, cerita sama Tuhan. Nah, kalau teman-teman butuh insight tambahan, nah baru. Boleh Marcel, nanti Boleh. pokoknya kita tag di Instagramnya kita. Tapi Marcel boleh sebutin, Marcel mungkin di Instagramnya, Facebooknya, atau di WA, boleh Sel? Siap. Jadi untuk sahabat pemimpin semua, ya sahabat pionir Pionir. menurut saya, teman-teman bisa add di Sahabat Blessing di Instagram atau di Instagram saya pribadi juga boleh @marcel aja. Semoga kehadiran dari konten-konten yang dibagikan bisa menguatkan iman teman-teman semua. Thank you Marcel, semoga ini bisa menjadi motivasi dan inspirasi buat kita semua. Anak muda harus bangkit, anak muda harus punya motivasi yang tepat dan punya visi misi yang tepat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye! Speak Up Indonesia.